Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Des? Alhamdulillah baik. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi kelas atau supervisi di kelas itu seperti itu. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ketika Ibu di kelas, terus apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas seperti itu. Terus kita juga melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran kelas, biar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, boleh ya? Yang pertama itu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan yang ingin dicapainya seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu memang awalnya kan rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning dan medianya itu adalah gambar bertema seperti itu ya Pak. Dan nantinya setelah pembelajaran ini selesai diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan praktik penyampaian pendapat, kemerdekaan berpendapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu dalam bentuk gambar, tulisan, dan yang lainnya seperti itu. Baik, terus berikutnya Bu, untuk area pengembangannya sendiri yang ingin dicapai bagaimana? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu saya memfokuskan kepada 3 hal Pak. Jadi saya ingin meningkatkan keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat minatnya, kemudian keterampilan bekerja samanya, serta ingin meningkatkan keberanian serta kepercayaan diri peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Nah, seperti itu. Jadi baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu ada 3 ya. Pertama, keterampilan peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Terus peserta didik mampu bekerja sama ya, melalui diskusi kelompok seperti itu ya. Terus yang ketiganya meningkatkan keberanian peserta didik atau muridnya dan kepercayaan dirinya dalam menyampaikan pendapatnya seperti itu ya. Oke. Nah, saya ingin mendengar gitu ya, strategi pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas nanti seperti apa? Iya. Jadi seperti ini Bapak, rencananya strategi yang ingin saya gunakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasinya ini bisa diferensiasi dalam proses dan produknya. Nah, untuk produknya nanti saya akan menyerahkan kepada peserta didik mau membuat produk apa, dalam arti ini untuk sebagai media penyampaian atau mendemonstrasikan penyampaian pendapatnya, bisa berupa gambar, mungkin karikatur, tulisan, puisi, atau seni yang lain seperti itu. Nah, sedangkan untuk prosesnya, saya juga akan menyerahkan kepada peserta didik pada saat proses pembuatan produknya. Jadi mau menggunakan aplikasi desain atau mau menggambar secara langsung, menulis secara langsung, ataupun mau mengarangnya. Nah, itu diserahkan sesuai dengan bakat minatnya peserta didik masing-masing. Bagus sekali ya Bu. Jadi strategi yang ingin diterapkan di dalam kelas itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalamnya ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk gitu ya. Oke. Baik, nah kira-kira kapan ini akan dilakukan? Terus di hari apa, di kelas berapa, di jam berapa? Nah, rencananya Bapak, kalau Bapak bisa mungkin minggu depan hari Jumat. Ya, itu sekitar jam ke-4 dan 5 di kelas 10 TJKT 6. Oke. TJKT 6 ya. Oke, baik. Nanti di hari Jumat ya Bu, kita akan ketemu lagi mungkin ya Bu, untuk saya melakukan supervisi di dalam kelas seperti itu. Saya juga akan melihat dan tentu saja mencatat hal-hal apa saja yang terjadi ketika proses pembelajaran tersebut. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi gitu ya, pada pembelajaran di dalam kelas, kita mungkin akan ketemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi seperti itu.
Sebelum kita akhiri percakapan ini, Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan pra-observasi ini, ya alhamdulillah Pak, terima kasih juga karena sudah mengajak saya berbincang. Jadi saya bisa mendapatkan pencerahan gitu Bapak ya, pencerahan mengenai tujuan pembelajaran yang nantinya saya ingin capai, kemudian juga saya jadi mengetahui bagaimana area pengembangannya serta strategi apa yang nanti akan saya gunakan seperti itu. Oke. Baik, Bu Kris, terima kasih sekali atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat ya, setelah hari Jumat kita supervisi dan berikutnya observasi. Baik. Setelah itu ya, observasi sesudah hari Jumat itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh dirijen. Yang lainnya berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, Ibu presentasi dulu. Kelas 10 TKJ. Tanggal 21. Yang Ibu sebutkan namanya bila hadir: Adinda Iwanita, Alexa, Amel, Amelia Anan, Amelia Jun, Ananta, Anggun. Hadir ya? Ya. Sakit? Ya. Kita doakan semoga kita sembuh, kalian juga jaga kesehatan ya. Ya, kita mulai saja. Silakan dibuka buku catatan dan buku paketnya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita masuk materi yang baru ya, yaitu mengenai kemerdekaan berpendapat. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kita semua bisa mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum kita masuk ke materi, masih ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Cuk, boleh silakan Rama. Minggu kemarin kita membahas mengenai solusi dalam memecahkan masalah mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yaitu jadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan dua solusi, yaitu preventif dan represif. Yaitu yang pertama, solusi preventif yaitu berupa aturan-aturan agar masalah tersebut tidak terjadi. Sedangkan solusi represif adalah penindakan atas masalah yang telah terjadi, biasanya berupa hukuman. Oke, bagus. Bukan. Jadi minggu sebelumnya kita membahas mengenai rumusan solusi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dimana supaya tidak terjadi banyak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, itu harus ada solusinya. Dan solusinya harus mencakup dua, yaitu preventif dan represif.
Kalau preventif, namanya preventif berarti kasusnya belum terjadi. Kalau paham, seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran atau materi yang baru, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Di mana pretest ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana sih kalian mengetahui mengenai materi baru yang akan kita pelajari, ya. Kemudian untuk ini melalui Google Form ya, Ibu kirim dulu linknya. Ibu kirim linknya ke ketua kelas, nanti ketua kelas kirim ke grup. Yang lain siapkan handphone. Oke, sudah ada anak? Sudah, silakan di-share ke grup ya. Tidak usah lama-lama karena soalnya hanya sedikit. Silakan Ibu beri waktu hanya 3 menit saja untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Masing-masing aja ya. Mudah tidak? Mudah? Sudah? Sudah kan? Oke, kalau sudah silakan disimpan lagi handphonenya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa pertemuan kali ini kita membahas mengenai kemerdekaan berpendapat. Jadi setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kegiatannya bagaimana Bu? Untuk kegiatan pada pembelajaran kali ini nanti kita akan menganalisis atau melihat sebuah gambar. Di sini gambarnya gambar bertema. Ibu sudah siapkan gambar bertemanya. Ini ya. Ini gambar bertemanya. Di mana gambar bertema ini akan dianalisis satu gambar itu oleh satu kelompok. Jadi kalian nanti menganalisisnya secara berkelompok. Dibagi menjadi kelompok. Minggu kemarin sudah dibagi ya kelompoknya. Ya. Dan salah satu nomor di lembar kerjanya tersebut kalian harus mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapatnya yaitu dengan cara yang berbeda. Tidak tulisan, tapi dengan membuat sebuah karya ya, kayak dari boleh karikatur, boleh puisi, boleh lagu, silahkan kalian sesuai dengan bakat minat kalian masing-masing. Oke? Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Oke, kalau siap, kalau siap, kita mulai saja. Dimulai, Ibu ingin menyampaikan dua pertanyaan. Dua pertanyaannya itu yang pertama, dengarkan pertanyaannya. Coba kalian bayangkan. Apabila ada seseorang yang dilarang untuk menyampaikan pendapat, kira-kira pendapat kalian bagaimana? Ada yang menjawab? Boleh. Menurut saya ini merupakan salah satu pelanggaran karena setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyampaikan pendapatnya. Diatur dalam pasal 28E Undang-Undang pasal 28E yang tidak Undang-Undang yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Tepuk tangan. Ini udah banget ya sampai
hak untuk berkumpul, berserikat, dan bahkan untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapat. Namanya mengemukakan pendapat sama artinya dengan kemerdekaan berpendapat. Jadi kemerdekaan berpendapat itu adalah hak setiap orang untuk mengeluarkan pikirannya, baik dengan cara lisan maupun dengan tulisan. Mau secara lisan boleh, mau secara tulisan boleh, ataupun dengan cara-cara yang lain. Tapi dengan cara yang lain itu harus sesuai dengan aturan. Tidak perlu bagaimana caranya untuk mendemonstrasikan taktik penyampaian pendapat. Nah, di sini penyampaian pendapatnya tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan membuat sebuah karya, baik karyanya itu dengan poster, artikel, dan lain sebagainya. Ini secara kelompok ya. Silakan, ada yang mau ditanya dulu? Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau begitu silakan dengan pertanyaan masing-masing. Bisa saja boleh. Kelompoknya sesuai dengan kelompok pada pertemuan berikutnya. Saya akan membagikan makanan buatan saya, yaitu kebu kepada Di sini ada ilustrasi tentang demo-demo gitu. Nah, saya terinspirasi dari mahasiswa yang demo karena korupsi, kasus korupsi. Dan yang kedua, di sini ada ilustrasi gambar tikus berdasi. Atau tikus berdasi bisa disebut digambarkan menjadi seorang koruptor. Mengapa yang dijadikan ilustrasi korupsi itu tikus berdasi, bukan kucing berdasi ataupun badak berdasi? Dan ada anak yang mau berangkat ke sekolah, anak bulu merah ngeliatin tidak ke sekolah. Melirik aja yang mau. Sedih. Anak pemulung itu karena tidak sekolah. Anak pemulung di sekolah karena faktor ekonomi. Yang namanya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berpendapat itu adalah hak setiap orang untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Nah, cara menyampaikannya itu boleh dengan lisan ataupun
biasa kita melakukan refleksi. Refleksinya seperti biasa ada di Google Form. Nah, baik, kita akhiri, silakan diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Silakan Rama. Pelajaran ini apa baiknya kita berdoa dulu. Selesai. Terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk kerjasamanya. Mohon maaf bila ibu banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk semua. Amin. Kita bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada saat ujian. Bila kita kembali saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, Bapak Pak Yudi sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilaksanakan oleh Ibu gitu ya. Tujuannya tentu saja untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya, Ya. Bagaimana perasaan Ibu gitu ya, terkait pelaksanaan observasi kelas yang sudah dilaksanakan? Ya, alhamdulillah sekali ya Bapak Ya. ya. Saya senang sekali karena tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan di awal itu terlaksana dengan baik Iya. seperti itu secara keseluruhannya Bapak. Baik, alhamdulillah ya Bu, sudah Alhamdulillah berjalan Bapak, dengan baik. iya. Gitu. Terus bisa diceritakan Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Area pengembangan yang sudah saya laksanakan pada pembelajaran kemarin itu, Iya. saya memfokuskan kepada 3 keterampilan Bapak. Jadi saya ingin mengembangkan yang pertama adalah keterampilan meningkatkan keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat minatnya seperti itu. Kemudian yang kedua keterampilan bekerja samanya. Ya. Dan yang terakhir adalah keterampilan keberanian dan kepercayaan dirinya seperti itu. Jadi ada 3 keterampilan ya Bu ya. Iya, Yang pertama 3 keterampilan. menurut minat bakatnya, yang kedua itu bekerja Bekerja sama, samanya, dan yang ketiganya itu keberanian keberanian dan dan kepercayaan kepercayaan diri gitu. Oke, bagus sekali Bu. Terus nah menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? ya, secara keseluruhan menurut saya sudah berhasil Sudah Bapak berhasil, kalau oke. saya melaksanakan kemarin pembelajaran karena Pak. Yang pertama kan keterampilan dalam meningkatkan keterampilan dalam minat bakatnya itu kan saya melaksanakannya pada saat proses pembuatan produknya dan hasil produknya juga disesuaikan dengan minat bakatnya masing-masing Bapak. Nah kemudian yang kedua kan dilihat dari kerjasamanya pada saat melaksanakan pembuatan produk kan dilaksanakan secara berkelompok seperti itu Bapak ya. Dan yang terakhir kepercayaan dirinya, keberaniannya itu bisa dilihat pada saat mereka mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapatnya. Iya, seperti itu. Sudah berhasil ya. Alhamdulillah, Oke, Bapak. Terus menurut Ibu kira-kira ada kendala tidak atau kendala yang seperti apa ketika pembelajaran tadi? Ini kendala yang terlihat sekali ya Iya. Pak ya pada saat proses pembelajaran kemarin itu yang pertama adalah karena pendidikan Pancasila itu waktu pembelajarannya jam pelajarannya itu hanya 2 jam jadi sekitar 90 menitan ya Pak ya. Dan untuk membuat produk itu anak-anak banyak yang komplain karena waktunya kurang seperti itu. Dan yang keduanya saya melihat ada beberapa anak yang memang kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif pada saat proses pembelajaran itu. Jadi ada 2 kendala Iya, ya Bu, betul, dari Bapak. segi waktu yang menurutnya kurang ya, yang membuat produk seperti itu. Terus yang keduanya ada juga beberapa siswa mungkin yang Iya, kurang aktif lah iya ya, Bapak ya, biasa ya. yang Biasa kalau di dalam kelas itu suka Iya. ada saja ya Bu ya. ada aja Oke. Pak. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau saya menyimpulkan ya Pak ya itu terjadi memang karena saya membagi anak tersebut, membagi peserta didik tersebut pada saat proses pembelajaran tidak sesuai dengan
minat belajarnya. Ya, jadi anak mungkin kurang tertarik loh Pak. Iya. Terus rencana Ibu untuk menyelesaikan kendala tersebut itu seperti apa? Jelas ya saya akan coba untuk memperbaikinya dengan cara membagi anak nanti sesuai dengan minat belajarnya Pak. Iya, disesuaikan saja. Baik, terima kasih. Nanti kira-kira kapan tuh Bu, rencana yang sudah Ibu utarakan tadi akan diterapkan di dalam kelas itu? Ya, semoga secepatnya Bapak. Insya Allah minggu depan saya langsung Minggu depan. terapkan ya Bapak ya. Oke, baik. Jadi Iya. rencananya minggu depan langsung ya Iya, diterapkan langsung, di Pak. kelas, Harus. biar ada perubahan yang Iya, menjadi lebih betul. baik. Oke. Terima kasih sekali Ibu Pestanti atas waktunya, Ya, dimulai sama-sama. dari pra observasi, terus ketika observasi di kelas sampai sekarang pasca observasi. Terima kasih sekali atas waktunya, mudah-mudahan banyak ilmu dan manfaat buat kita. Iya, sama-sama Bapak. Oke. Amin. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.